Oke, saya record aja ya. Jadi dari sini ada 4 sifat kan, yang termasuk sifat unsur yang mana? Coba lihat ya. Yang pertama-tama terdiri dari satu jenis atom. Ya, unsur ya bisa sih satu jenis atom, ya kan? Terus dapat dipisahkan secara fisika. Secara fisika. Kalau unsur itu contohnya apa? Hidrogen, ya kan? Kalau dengan cara fisika, ya kira-kira bisa nggak itu? Dia udah satu materi kan, zat tunggal, jadi nggak bisa dipisahkan lagi, gitu, ya. Kalau yang ketiga, zat tunggal paling sederhana. Nah, ini benar ya? Jadi 1 dan 3. Yang keempat, dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Ini salah. Ya, salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Coba cek jawaban kalian. Ya. Terus, coba lihat nomor 2 nih. Ini nama-nama Latin. Ya. Nama-nama Latin ini Hydrargyrum, mungkin jarang kedengeran ya. Biasa disingkatnya Hg. Ya. Hg itu adalah nama air raksa. Ya. Air raksa itu logam yang bentuknya cair. Fe, nih ferrum Fe ya. Nah, Fe itu besi. Hati-hati. Jangan sampai terkecoh ya, F dikiranya fosfor, bukan. Ya, terus cuprum ya, bukan cupu ya, cuprum. Cuprum ini Cu ya, untuk tembaga. Nah, aurum ini Au untuk emas. Saya lihat nih soalnya nih banyak yang kayak begini nih, nama-nama gitu ya, kalian disuruh sebutkan gitu ya. Oke. Sudah cek jawaban kalian? Ya. Nomor 3. Nah, kita lihat ya, sifat senyawa. Sifat senyawa. Kenapa? Mau ambil minum. Oke, cepat. Nomor 3 ya. Ini yang termasuk sifat senyawa. Coba lihat ya. Terdiri dari satu jenis atom. Satu jenis atom. Enggak pas ya. Kurang tepat ya. Karena senyawa, contoh senyawa adalah H2O. H2O kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Berarti nomor 1 ini salah. Ya. Terbentuk dari reaksi kimia. Ya. Ya. Jadi kalau kalian pelajari lagi perubahan fisika, perubahan kimia gitu ya. Perubahan fisika itu tidak membuat atau tidak menciptakan zat yang baru. Tapi kalau perubahan kimia menciptakan zat baru. Ya. Contoh senyawa itu hidrogen dan oksigen kan? Hidrogen dan oksigen berbaur, nyatu, menciptakan zat baru. Makanya terbentuk dari reaksi kimia itu namanya, begitu. Ya. Lalu sifat atom penyusunnya masih tampak. Contoh senyawa tadi kan hidrogen dan oksigen ya. Sifat penyusunnya ya sudah tidak tampak. Ini memang sifat senyawa. Lalu perbandingannya tetap. Ya. Tadi H2O, hidrogennya harus 2, oksigennya 1. Nggak boleh ganti-ganti, gitu. Nggak boleh berubah. Lalu yang kelima, terdiri dari 2 jenis atom atau lebih. Nah, ini juga benar. Yang keenam, salah. Sifat atom penyusunnya tidak tampak lagi. Oh, sorry. Sifat atom penyusunnya tidak tampak. Ini benar ya. Tapi pilihannya kan yang paling pas adalah 2, 4, 5. Oke, ya. Karena nomor 3 salah, pilihan yang A salah karena ada angka 3-nya, gitu ya.
Yang D salah karena angka 1 salah. Coba diperhatikan ya, kira-kira yang bingung tanya ya. Bisa Andre? Coba cek jawaban kalian ya. Nomor 4 nih. Nah, coba. Saya belum scroll ke bawah. Pernyataan yang tepat untuk sifat unsur logam. Ayo, yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Yang mana unsur logam? Tidak mudah patah. Benar gak nih unsur logam? Tidak mudah patah. Benar, Sir. Benar. Benar. Ya. Terus, penghantar panas yang buruk. Ayo, penghantar panas dan listrik yang buruk. Salah. Salah. Terus titik didihnya rendah. Titik didih atau titik lebur rendah. Ayo. Salah. Salah. Ya, warnanya mengkilat. Benar. Benar ya. Tuh, 1 dan 4. Ya. Ingat ya, logam ya paling gampang logam itu misalnya besi. Ya. Emas itu logam kan. Nah, ingat aja gitu, logam mulia. Nah, emas. Jadi untuk mencairkan emas itu titik didihnya tinggi sekali. Ya. Terus nomor 5. Perhatikan nama unsur-unsur berikut nih. Udah tampak situ. Ya. Di sini yang ditanyakan apa? Coba. Udah tahu ini nama-nama semua nih? H itu apa? H itu unsurnya namanya apa? Hidrogen. Hidrogen. O itu Oksigen. oksigen. Ayo flow. Aluminium. Al aluminium. Ya, Hg Higre. Apa? nama Hidrogen. itunya deh yang umumnya apa? Hg. Girum. Ya. Oh iya itu. Apa? Disebutnya apa yang umumnya? Secara umum disebut apa? Air raksa. Ya. Oh. Nah. Zn apa? Zinc. Zinc. Ya. Terus C itu apa? Karbon. Apa? C itu apa? C paling sering keluar, paling sering muncul. Karbon. Karbon. Ya. Jadi dari sini yang termasuk non logam. Nah, lihat ya. 1, 2, dan 6. Ya. Coba kalian pilih benar gak nih yang non logam? 1, 2, 6 ya. Nah, ini sering keluar nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Logam, non logam. Nah, kalau ini pertanyaannya apa? Oh. Nah, yang nomor 6 ini dikasih tahu nama unsurnya. Kalau tadi kan yang nomor 5 singkatannya atau nama latinnya ya. Sekarang disebut seperti ini yang termasuk logam yang mana yo? Emas. Seng. Terus seng. Hidrogen. Magnesium. Magnesium. Ya. Kan. Ayo. Atau. Kira-kira apa? Ya, kita lihat ya. 1, 4, 6. Ya. 2, 4, 6 ya. Magnesium, emas, dan seng. Ingat ya, helium, hidrogen, dan nitrogen itu tidak termasuk logam. Jadi, lihat catatan kalian, catatan ya. Terus, nah ini ada lagi nih, ini nama-namanya ya. Lambang unsur yang benar.
Ayo, kalium lambang unsurnya apa? Kalium. Alfa. K, betul. Belerang. Nanas banget. Ayo, Belum. belerang ada Belerang. nama lain apa? S. S. Ya, belerang itu sulfur. Besi, besi. Besi Fe. Ya, Flo, ingat gak? Ayo, nikel. Nih gampang nih. Ayo, nikel apa? Nikel Ni. Ya. Ingat, Flo? Ayo, ingat ya. Kita lihat ya. Tuh. Belerang itu sedikit berbeda ya. Belerang itu sulfur. Ini S dia. Oke. Terus. Tuh, banyak ini banyak lambang-lambang unsur ya. Di sini ada Al, Na, Ag, Mg. Nih, nama-nama unsurnya coba. Al itu apa? Ayo. Aluminium. Aluminium. Na. Ayo. Na. Ya, namanya ya depannya pasti ada Na-nya terus disambungin. Nah. Ayo. Nah. Nah, Natrium. natrium. Oh, natrium. Ya, ya. Al, aluminium. Na, natrium. Ag, ayo. Nih sedikit berbeda, ayo. Perak. Hah? Perak. Oke. Ya, ini sedikit berbeda ya, nggak bisa age, nggak ada. Argentum. Ya. Nama kepanjangan Ag-nya apa, Flo? Argentum. Ya. Mg. Nah, ini. Mg tadi ada ya, Mg. Tadi apa Magnesium. Ya, magnesium. kita lihat. Tuh, ya. Ingat ya. Magnesium. Ya. Yang gampang-gampang harus diingat. Kayak Al, Na itu harus diingat. Ag ya memang agak susah tapi tetap harus diingat karena sering keluar ya. Emas Au, perak Ag gitu. Air raksa Hg. Diingat itu ya. Magnesium Mg. Ya. Lihat. Nomor 9. Nah, ini saya udah tulisin tuh ya. Berdasarkan zat-zat di atas yang merupakan contoh campuran. Lihat ya. Emas termasuk unsur. Oke. Zat tunggal dia ya. Gula senyawa. Ya. Dia ada rumus kimianya ya. Dia termasuk senyawa. Kalau air gula bisa termasuk campuran ya. Sirup campuran. Salad campuran ya. Ketahuan jelas ya kalau salad ya. Karbon dioksida senyawa. Larutan cuka campuran. Ya. Larutan. Oke, ya pokoknya larutan pasti campuran. Nah, dari sini yang merupakan campuran. Oh, ini saya belum silang nih ya. Yang termasuk campuran yang mana? 346. 3, 4, 6. Tapi nggak ada ya di sini ya. Nah, ini pilihannya yang sedikit membingungkan nih. 1, 2, 3. Bukan. Ya. Nah, yang sedikit meragukan ini gula. Kalau dia sebutnya larutan gula, termasuk nih campuran nih. Tapi emasnya bukan campuran ya. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ya. Kalau dia larutan gula bisa jawabannya 2, 4, 6 ya. 1 kan udah salah. Nah, 3, 5. 5 itu senyawa gitu. Ya. Jadi ini
sedikit meragukan di sini, ya. Karbon dioksida itu termasuk senyawa. Oke. Bentar. Karbon dioksida. Kita lihat ya, nomor selanjutnya. Sir, boleh lihat nomor 8 tadi gak, Sir? Apa? Mau lihat nomor 8? Nomor 8. Bentar ya. Iya. Nomor 8. Nih. 8 ya. Sudah? Hati-hati, dia mengeconya yang nomor 8 ini yang A ya. Ya. Kalau mangan itu ya, rumus kimia mangan. Ya. Mangan itu Mn, ya. Jadi kalau magnesium Mg. Hati-hati dia mengeconya di sini, mangan dan magnesium, ya. Oke, kita lanjut ya nomor 10 ya. Nomor 10. Udah muncul aja di bawah. Nih. Contoh senyawa, ayo nomor 10. Senyawa, mana yang masuk senyawa? Tembaga apakah senyawa? Gula senyawa. Gula senyawa. Terus apa? Tembaga termasuk apa? Ayo tembaga. Tembaga termasuk apa? Unsur. Ayo Andre, tembaga termasuk apa? Unsur bukan? Masuk apa? Tembaga itu termasuk unsur. Ya, raksa. Raksa senyawa. Bukan. Raksa. Zat tunggal juga dia unsur. Unsur. Nah, Berarti 3 dan ya 3 dan 4. Garam dan gula. Ya, ingat ya, garam. Garam itu NaCl ya. Terus, nah ini ada nih ya. Coba lihat nih. Nih pelan-pelan. Udah kelihatan tuh. Ya udahlah. Nah, NaCl itu nama lainnya dan nama senyawanya adalah garam dapur. Tuh, garam dapur ya. NaCl ya. H2O itu air. NaOH soda api. Ya. Soda api. Jadi kalau disebut soda api, rumus kimianya NaOH. Berarti ini ya, ini natrium, ada oksigen, ada hidrogen. Ya. Amonia NH3. Ya, amonia. Ya, kita lanjut. Sekarang nomor 12. Nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini saya hitung jumlah atom-atomnya ya. Senyawa yang memiliki jumlah atom penyusun terbanyak. Kalian tahu angka 3 ini dapat dari mana? Yo. 3 itu didapat dari Nea. C-nya ada 1. O-nya ada 2. Begitu ya. Makanya 3. Lalu ini Na. Ya, Na-nya ada berapa? 1. Kemarin aku ngitung. Jumlah atomnya kalah. Nah, terus H-nya ada berapa? 1. C-nya 1. O-nya 3. 3. Iya, ditambahin semua 6. Ya. Nih, C-nya berapa? 2. 2. H-nya berapa?
5. 6 sampai belakang masih ada H lagi. Oh, 6 ya. O-nya? 1. O-nya berapa? 1. 1. Ya, jadi 9. Kalau yang ini C-nya berapa? 1. 2. 2. 2. Ya, kan belakang masih ada ya, hati-hati. H-nya berapa? 4. 4. O-nya 2. 2. Tuh, pas ya. Jadi paling banyak adalah etanol. Ya, Oh. 2 tambah 6 tambah 1, 9. Oke, jadi hitung jumlah atomnya seperti itu. Oke, tapi kalau di depannya dikasih lagi, misalnya ya, 2CO2, maka C-nya sama dengan berapa nih kalau yang seperti ini? C-nya berapa? 2. O-nya berapa nih kalau ini? 2. 4. Karena Oh ya, 4. 2 dikali 2. Aku nggak lihat Gitu. di belakangnya, Sir. Ya, oke, hati-hati ya. Sudah dicatat. Oke, saya clear ya. Lanjut lagi. Sekarang, nih etanol jawabannya. Nah, ini dia ya. Terusi mempunyai rumus kimia CuSO4. Unsur-unsur penyusun. Ayo, C itu apa? Ayo, C Karbon. itu Hah? Tembaga. Tembaga. Karbon. Cu ini. Oh, Cu, aku dengarnya C. Ya, kalau C karbon. SO4 berarti apa aja nih? S itu S. Ayo, S itu apa? S itu Ya, nama unsur S apa? Ayo, Andreas, ingat gak S? S itu Gak ingat sulfur. aku belerang bukan. Belerang, betul. Sulfur. Sulfur itu belerang. O itu apa? Oksigen. Oksigen. Paling gampang ya. Jadi tembaga, belerang, dan oksigen. Ya. Sekarang kalau asam sulfat, ayo. Terdiri dari unsur apa aja asam sulfat? Ya. Ada yang tahu sebelum saya turunin lagi? Ayo, asam sulfat. Rumus kimianya adalah H2SO4. Kalau udah lihat rumus kimianya pasti udah tahu. Ya. H2SO4 ini asam sulfat. Ya, asam sulfat ya, H2SO4. Hidrogen, sulfur, dan oksigen. Oke. Terus nomor 15. Nah, ini gula tebu ya. Gula tebu itu C12H22 O11. Nih di catatan ada gak sih? Nih gula tebu ada gak? Ada di PowerPoint. Ada di PowerPoint. Oh. Ya. Itu kalian harus ingat tuh ya. Kita sih nggak nyatet, ada di buku. Ya, tapi ada di PowerPoint ya. Iya. Kalau nggak ada di PowerPoint ya nggak ada yang akan kepikiran gula tebu, ya kan? Kalau ada di PowerPoint ya berarti memang kalian harus ingat itu. Oke? Jadi 12 karbon, 22 hidrogen, 11 oksigen. Gitu. Rumus kimianya ya. C12, H22 dan O11. Ya, makanya jumlah atomnya sesuai dengan angka-angka yang muncul di situ. Nih, contohnya ini nih. Contohnya ini ya. Asam sulfat. Jumlah atomnya apa aja? 2 atom hidrogen, 1 atom sulfur, dan 4 Atom oksigen. atau atom
oksigen, gitu ya. Jadi kalau dari rumus kimianya kita akan tahu jumlah atomnya. Terus nomor 16. Jumlah atom penyusun urea. Nah, ini nih ya, CO NH2 2 kali. Tuh, nih. Ayo. Ada berapa atom nih di sini? Hitung coba. Ayo. Coba dihitung kira-kira berapa atom. Udah dapat belum? CO karbon dioksida kan, Sir? CO. Iya. Itu kan Dia kan CO2. Dia cuma nanya jumlah Tapi atomnya itu doang. semua CO. Kalau CO itu karbon monoksida namanya. Ya. Oh, Kalau karbon dioksida itu CO2. Nanti kalian belajar mungkin di kelas 8 atau kelas 9, kenapa dia disebutnya dioksida? Nah, kalau CO O-nya satu kan, monoksida dia, karbon monoksida gitu. Ini O-nya satu berarti monoksida ya, karbon monoksida. Sudah hitung berapa? Kita lihat ya. C-nya berapa nih di sini? C-nya berapa? Satu. Satu. O-nya O-nya dua. berapa? Satu ke dua? Dua. satu. Tuh, dua yang ini cuma buat yang di dalam bracket ini. Ya, cuma buat yang di dalam kurung. N-nya berapa? N-nya satu. Dua. Karena Dua. ini ada dua. Ya, jadi Hanya 4. hanya 4. Ya, ditotalin jadi berapa? 8. Ya. Oke. Jadi ada 8 atom. Tuh. Oke. Kita lihat lagi. Pelan-pelan ya, kalau bingung ya. Nomor 9. 17, sorry. Nomor 17. Ini termasuk senyawa organik. Bagaimana membedakan organik atau bukan? Ayo. Di catatan kalian ada nggak? Kira-kira membedakan organik atau bukan? Apa yang membedakan organik atau bukan? Senyawa organik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang ada C-nya. Ya, ada apa? Karbon. Oke. Nah, di sini paling gampang gitu ya. Ini ada C-nya nih. Yang B, Na, nggak ada C ya. Ini juga ya, garam dapur nggak ada ya. Tuh, udah pasti salah. Yang D, sama. MgCl nggak ada C-nya. Gitu. Ya. Jadi, cara gampang adalah dia ada C-nya. Ya. Senyawa organik. Kira-kira bagaimana nih di sini? Kecuali nanti ya kalau dia muncul variasi soal gitu ya. Kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Nah, itu ya. Jadi ini secara umum syarat pertama adalah ada karbonnya. Ya. Yang B sudah pasti salah, dua-duanya nggak ada karbon. Yang C ini ada karbon, tapi di sini nggak ada karbon, ya kan? Cara membedakan paling gampang adalah ada karbonnya. Terus nomor 18, ayo. Nomor 18, nih, ya. Perhatikan pernyataan berikut ini.
Ya. Yang merupakan ciri-ciri campuran. Ayo. Campuran. Ciri-ciri 1 campuran. bukan, Sir. Hah? 2 dan 4. Ya ini dia kasih nomornya ngaco ya. Ya. Masa mulai dari 2, 3, 4, 5 ya kan? Padahal di pilihannya nggak ada angka 5. Jadi ini harusnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tadi Andre jawab yang mana? Kalau menurut nomor yang di situ 2 dan 4. 2 dan 4. Menurut ini ya, 2 dan 4. Ya. Oke. Kalau Flo kira-kira yang mana? Jadi Andre pilihnya yang ini dan ini ya. Ya. Ya, Sir. Oke. Flo pilih yang mana? Ayo. Apakah campuran itu melalui reaksi kimia, reaksi fisika? Ayo. Tadi reaksi fisika itu tidak menciptakan zat yang baru. Begitu. Ya. Campuran misalnya nih, air dan gula, apakah dia menciptakan zat yang baru? Nah, gitu. Menciptakan zat baru berarti ya sifat-sifatnya nggak kelihatan lagi, nggak tampak gitu. Ya. Berarti kalau dia fisika, pastinya sifat-sifatnya masih tampak. Gitu. Terus yang kedua nih, dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Apakah betul? Nah. Terus yang ketiga, sifat zatnya sama dengan sifat penyusunnya. Campurannya masih ada nggak sifat zat penyusunnya? Air dan garam. Nah, sifatnya masih ada nggak? Zat penyusun itu maksudnya rasanya kan? Termasuk rasanya, ya. Masih ada dong. Masih ada. Jadi kamu setuju dengan Andre? Yang ini dengan yang ini? Ya. Yo. Yang keempat, zat penyusunnya memiliki perbandingan yang tepat. Sudah pasti salah ya. Mau bikin larutan garam, terserah kan. Garamnya mau banyak-banyak juga nggak apa-apa. Jadi juga. Tapi yang minum jadi darah tinggi. Nggak harus tetap. Nggak harus tetap. Ya kan? Jadi kita lihat ya. Jawabannya adalah 1 dan 3. Ini 1 dan 3 ini. Betul ya? Tuh. Oke. Jadi ini harusnya pilihannya nih 1, 2, 3, 4. Ya, ini ngaco. Berarti matematikanya Senin, Sir. Apa? Matematikanya. Iya, iya. Oke. Oke, 18 sudah ya. Kira-kira ada yang bingung nggak di 18 ini? Matremedialnya. Ayo. Tidak ada ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Nih kelihatan gambar ya. Nah, pertanyaannya apa? Yang termasuk campuran homogen. Nah, campuran homogen itu seperti apa sih? Yo, masih ingat? Campuran homogen. Ayo, campuran homogen. Satu yang warnanya Campuran yang satu. zat penyusunnya sudah tidak terlihat lagi. Ya. Jadi Flo, kamu pilih yang mana? Aku pewarna makanan sama air gula. Ya, 1 dan 4. Oke, Flo. Kira-kira yang mana? Ya sama sih. Sama ya. Kan itu Ya. udah kecampur gitu nggak bisa di itu. Ya, pizza udah ketahuan ya bisa dipisahkan ya. Kejunya masih bisa diangkat-angkat gitu ya. Aduh. Minyak dan air ini kelihatan jelas terpisah walaupun dia kelihatannya menyatu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Homogen dia. Ya. Oke.
Oke, nomor 20. Nah, hati-hati nih, 20 nih yang sedikit membingungkan nih, ya. Di sini yang dikumpulkan adalah ada kopi hitam, ada sirup, ada jus alpukat, lalu terakhir ada air garam, ya karena di pantai kan. Rencana untuk minum bersama setelah berenang. Tuh. Ya, sebelum minum-minum itu mereka minum air garamnya dulu. Ya, karena di sini di pilihannya ada 4 itu. Ada air garam. Padahal di sini nggak disebutkan air garam. Jadi air garam berasal dari